Tuhan melihat seorang anak yang menangis. Tuhan tahu seorang anak yang kelaparan butuh ditolong. Tuhan mendengar sepasang orang tua yang berdoa. Tuhan melihat dia berdoa, minta supaya Tuhan berbicara. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bergabung kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat Hagar dijumpai Tuhan, Hagar pun sesungguhnya diajak untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jikalau Bapak Ibu tidak berkeberatan, silahkan subscribe, tekan tanda lonceng, dan bagikan kepada teman-teman jikalau Bapak Ibu mendapatkan berkat. Tuhan memberkati kita. Mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah, kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi Bapa bagi setiap kami, yang juga sudah datang di dalam Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang sekarang di dalam Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam hati kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan mengasihi kami, memimpin, memeliharakan, dan memberkati hidup kami. Sekarang Tuhan, kami sekali lagi datang memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Anugerahilah kami dengan pewahyuan, dengan hikmat, dan sapaan Tuhan secara pribadi. Jadikanlah hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya mengambil materi Hagar ini dari dua bagian kitab suci. Kejadian pasal yang ke-16, kalau lengkap ayat 1 sampai dengan 16, tetapi saya nanti akan membacakan sebagian, dan bagian yang kedua dari Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan 21. Mari saya bacakan Kejadian pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan 11, lalu ayat yang ke-13 yang dituliskan demikian. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyahku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyahmu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ayat yang ke-13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengerti ceritanya.
Hagar, seorang wanita Mesir, adalah hamba Sarai. Kita tidak tahu sejak umur berapa Hagar menjadi hamba Sarai. Alkitab juga tidak menceritakan bagaimana isi hati pikiran Hagar. Mengapa dia menjadi seorang hamba? Mengapa dia bukan orang yang bebas? Mengapa ia harus mengikuti semua yang ditentukan oleh tuan dan nyonyahnya? Oleh karena hamba pada masa itu seperti barang menjadi milik tuan dan nyonyahnya. Hagar terbiasa untuk melayani Sarai, dan ia harus menomorsatukan Sarai lebih daripada kepentingannya sendiri, oleh karena ia seorang hamba. Adakah hidupnya akan berubah? Adakah hidupnya akan menjadi lebih baik? Sepertinya mustahil terjadi. Tetapi kita tahu pada suatu saat Sarai, nyonyahnya, membawa sebuah proposal yang mengejutkan. Oleh karena Sarai berkata kepada suaminya Abram supaya mengambil dia, Hagar hamba Sarai, menjadi istri supaya Hagar punya anak. Oleh karena anak seorang hamba pada masa itu bisa dihitung menjadi anak nyonyahnya. Dan Abraham tanpa berdoa dan tanpa datang kepada Tuhan sudah mengiyakan usulan istrinya. Abraham segera menghampiri Hagar dan kemudian Hagar mengandung. Tiba-tiba nasib Hagar berubah. Dari seorang hamba, sekarang dia menjadi istri dari tuannya. Dan lebih daripada itu, Sarai sekian lama menjadi seorang istri tidak pernah bisa hamil, mandul. Dan Hagar dalam waktu yang singkat sudah mengandung anak tuannya. Hagar bersukacita, Hagar berbangga. Hagar melihat hidupnya pasti akan menjadi lebih baik lagi oleh karena dia memberi anak kepada tuannya, sementara nyonyahnya tidak. Tetapi Hagar kemudian melewati batas. Oleh karena dalam sukacita, dalam kebanggaannya ia menjadi lupa diri. Ia menyombongkan dirinya dan ia kemudian merendahkan nyonyahnya sehingga nyonyahnya kemudian tersinggung. Nyonyahnya marah. Dia sudah memberikan Hagar kepada suaminya. Hagar bukannya berterima kasih dan melakukan apa yang baik terhadap dirinya. Hagar justru merendahkan dirinya. Dan Sarai kemudian minta supaya Abram melakukan tindakan yang tepat. Dan Abram menyerahkan Hagar kepada Sarai, apapun yang akan dilakukan Sarai itu menjadi haknya Sarai. Dan Sarai kemudian menindas Hagar. Sarai kemudian menganiaya Hagar. Dan Hagar sedemikian rupa hidupnya tiba-tiba naik dan hidupnya kemudian tiba-tiba turun. Ia tidak mampu untuk dapat bertahan menghadapi aniaya nyonyahnya. Dan ia kemudian melarikan diri. Seorang wanita hamil lari ke padang gurun, kira-kira apakah mungkin ia bisa hidup? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah bagian yang kita baca tadi. Kejadian pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-7. Ketika Hagar sendirian di padang gurun dan ia mulai menghadapi kesulitan, mungkin ia kehausan, mungkin ia kelaparan, dan ia menderita. Dan salah satu yang biasanya kita lakukan pada waktu kita menderita adalah berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat Hagar. Tuhan kemudian melakukan apa yang sesungguhnya menjadi isi dari firman Tuhan kita hari ini. Tuhan melihat Hagar. Dan Tuhan kemudian melakukan dua hal. Tuhan menjumpai Hagar dan Tuhan juga pada waktunya nanti memberitakan tentang masa depan Hagar. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama.
Tuhan menjumpai Hagar. Kita menemukan pertanyaan dari Tuhan kepada Hagar. Hai Hagar, hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemana pergimu? Bukankah sebuah pertanyaan yang membingungkan? Hagar hanya bisa menjawab dari mana yang paling pendek. Ia lari dari nyonyahnya, tetapi mau kemana? Hai Hagar, hamba Sarai, dari manakah kamu dan akan kemanakah kamu? Hagar tidak punya tujuan, ia melarikan diri dari nyonyahnya. Ia hanya bisa menjawab jawaban yang pendek, itu pun hanya dari mana. Tetapi pertanyaan Tuhan sesungguhnya pertanyaan kepada setiap manusia. Dari manakah kita dan akan kemanakah kita? Mungkin kita bisa menjawab pertanyaan yang paling pendek, kita muncul dari kedua orang tua kita. Tetapi yang lebih jauh sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita, dari mana kita? Apakah kita meyakini dan percaya kita ada di dalam pikiran Tuhan? Kita ada di dalam rencana rancangan Tuhan. Dan Tuhan yang membuat kita kemudian ada di dalam rahim ibu kita. Kemana kita akan pergi? Sebuah pertanyaan yang butuh kita renungkan. Oleh karena kita bisa menjawab dengan cita-cita kita. Kita bisa menjawab dengan rencana kita. Tetapi mampukah kita menjalaninya? Andai kata misalnya umpama kita mampu mewujudkan apa yang kita inginkan, cita-cita dan rencana rancangan kita. Pada waktu akhirnya kita menghembuskan napas yang terakhir, kemana kita akan pergi sesudah kita menghembuskan napas yang terakhir? Percayakah kita akan kehidupan di balik kematian? Percayakah kita bahwa hidup tidak selesai dengan kematian? Ada Tuhan di belakang segala kematian. Kiranya kita mempersiapkan untuk pergi kepada Tuhan. Mari kita kembali. Hai Hagar, hamba Sarai, dari manakah kamu dan akan pergi kemanakah kamu? Kamu lari dari nyonyahmu Sarai, tetapi kamu seorang wanita, tidak punya penghasilan, bahkan kamu sedang dalam keadaan mengandung. Kamu tidak akan mampu bertahan hidup di padang gurun ini. Lalu Tuhan memberikan nasihatnya, kembalilah kepada nyonyahmu Sarai. Biarkan ia menindas kamu. Oleh karena hanya dengan cara demikianlah kamu masih akan dapat bertahan hidup. Bahkan kamu masih tetap akan dapat melanjutkan mengandung sampai nanti anakmu lahir dan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nasihat Tuhan sepertinya mengorbankan Hagar. Biarkan nyonyahmu menindas engkau. Tetapi nasihat Tuhan sesungguhnya nasihat yang realistis. Hagar tidak akan mampu hidup sendirian di padang gurun tanpa ada keluarga, tanpa ada orang-orang yang menopang hidupnya. Dan untuk bertahan hidup dan untuk kelahiran anaknya, dia harus kembali kepada nyonyahnya. Tuhan menjumpai Hagar, Tuhan membukakan pikiran Hagar, dan Tuhan kemudian melanjutkan dengan Tuhan memberitahukan kepada Hagar apa yang akan menjadi masa depannya. Dua hal yang diungkapkan Tuhan kepada Hagar. Yang pertama adalah engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Ismail. Adakah yang tahu arti kata Ismail? Kata Ismail berarti Tuhan mendengar. Tuhan mendengar pada waktu Hagar berseru karena menderita di padang gurun ini. Dan karena itu Tuhan yang melihat dan mendengar, Tuhan datang dan menjumpai. Bukan hanya menjumpai, Tuhan menginsiapkan Hagar, dan sekarang Tuhan menunjukkan masa depan yang akan menjadi pegangan, kekuatan, penghiburan bagi Hagar. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan berilah dia nama Ismail. Yang kedua, Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan juga mengasihi Hagar, Tuhan juga mengasihi Ismail, dan Tuhan akan memeliharakan sedemikian rupa. Bagian Alkitab lain nanti akan menunjukkan Ismail akan memunculkan 12 raja-raja dan menjadi bangsa yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat Hagar, Tuhan menjumpai Hagar, Tuhan menunjukkan masa depan Hagar. Karena itu Hagar kemudian memberikan reaksinya. Dikatakan di dalam kitab suci kita, Kejadian pasal 16 ayat yang ke-13. Hagar menamai Tuhan El Roi. Katanya, engkaulah El Roi, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. El Roi, kata El berkaitan dengan Allah, Roi itu melihat, Allah yang melihat. Bagi Hagar, Allah adalah Allah yang melihat dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang yang merasa dirinya tidak berharga. Ada orang-orang yang merasa dirinya rendah oleh karena orang tidak mau melihat dia. Oleh karena ia sepertinya dianggap tidak ada. Kita akan menjadi lebih merasa berbahagia apabila orang menghargai kita. Dan penghargaan itu salah satu dinyatakan dari mata. Mata yang bersedia memandang, mata yang bersedia mengakui kita ini ada, dan bahkan mata yang menunjukkan kita ini berharga, bukan mata yang dengan sinis memandang kita seolah-olah kita ini sampah, barang yang tidak berguna. Hagar menjumpai Tuhan, melihat dirinya. Tuhan menjumpai dirinya. Tuhan memberikan pengertian tentang apa yang baik untuk hidupnya dan apa yang menjadi masa depannya. El Roi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kita merasa kita ini seperti Hagar? Mungkin kita bukan budak, tetapi kita merasa hidup kita ini seperti Hagar. Kita menderita, kita mengalami hal-hal yang buruk. Hidup kita sepertinya bukan naik, hidup kita ini makin turun. Orang tidak menghargai kita. Dan itu membuat kemudian kita bertanya-tanya, di mana kasih Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Mengapa Tuhan menempatkan saya tidak seperti orang-orang lain di tempat yang baik, di tempat yang berharga, di tempat yang enak, di tempat yang nyaman? Apakah Tuhan melihat saya? Dan melalui Hagar kita menemukan jawabannya. Tuhan melihat kita. Kalaupun orang-orang tertentu memandang rendah kita, kalaupun orang-orang tertentu bahkan tidak memandang kita, Tuhan tidak mungkin melakukan hal itu. Oleh karena pertanyaan yang mesti kita jawab adalah, siapa yang menginginkan kita ini hidup dan ada? Orang tua kita? Ayah dan ibu kita? Memangnya ayah dan ibu kita menghendaki kita ada? Ataukah semua orang tua hanya berpikir untuk pengen punya anak laki-laki atau anak perempuan? Tetapi siapa yang kemudian menjadikan diri kita ini? Diri kita dengan perpaduan sedemikian rupa, sifat-sifat, karakter-karakter, kebiasaan, kecerdasan maupun kekurang cerdasan, keterampilan maupun kekurang terampilan. Siapa yang merancang kita ini? Bukan ayah ibu kita, tetapi Tuhan kita. Dan Tuhan merancang kita bukan sembarangan simsalabim lalu jadilah kita. Tuhan merancang hidup kita. Mazmur 139 mengungkapkan Tuhan menenun kita dalam rahim ibu kita. Bukan seperti batik cap.
bukan seperti batik yang dibuat sekedar jadi, tetapi kita ini ditenun. Satu helai benang disusun sedemikian rupa, membuat sebuah pola yang dikehendaki oleh pembuat kita. Tuhan menyusun diri kita, Tuhan merancang diri kita. Kita punya tujuan yang tidak bisa dicapai oleh orang lain kecuali diri kita di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berpengharapan seperti Hagar. Tuhan melihat kita. Sekali lagi bagian firman Tuhan tentang Hagar ini. Kejadian pasal 21, sepertinya peristiwa Hagar ini berulang. Sarai akhirnya menjadi Sara dan punya anak yang diberi nama Ishak. Ketika Ishak ini disapih, umur berapa seorang bayi disapih? Seorang anak disapih? Mungkin 2 tahun, mungkin 1 tahun. Hagar kembali mengalami hal yang buruk oleh karena Sara minta supaya Abraham mengusir dirinya. Dan walaupun permintaan Sara ini menyebalkan Abraham, oleh karena Ismail juga anaknya, tetapi Tuhan menyuruh supaya Abraham mendengar kata istrinya. Dan kemudian Hagar dan Ismail diusir. Diberi roti dan sekirbat air, dan Hagar dan Ismail disuruh pergi. Mampukah mereka hidup? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak roti dan air yang mampu dibawa Hagar dan Ismail? Berapa lama mereka mampu bertahan dengan bekal ini? Oleh karena pada saatnya kemudian airnya habis dan rotinya juga habis, Hagar dan Ismail mengalami kehausan dan kemudian juga kelaparan. Dan pada saat itulah Hagar meletakkan anaknya yang menangis. Dan bisa jadi ia sendiri berseru kepada Tuhan. Kejadian 21 ayat 15 dan 16. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanahan jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Siapa yang menangis? Ismail menangis, saya kira sebuah hal yang logis. Tetapi bisa jadi Hagar pun menangis. Dan Hagar sekali lagi mengalami. Ketika nyonyahnya bertindak yang buruk, ketika Abraham bertindak yang ia anggap jahat, mengusir ia dan Ismail. Ketika tidak ada orang yang mau mempedulikan mereka. Sudah benar tidak adakah seorang pun yang mau melihat dan mempedulikan mereka? Masih ada. Oleh karena Tuhan kemudian melihat dan mendengar dan mendatangi Hagar dan Ismail. Di dalam Kejadian pasal 21 ayat 17 dan 18 dikatakan Tuhan mendengar suara anak itu. Suara bayi yang menangis, suara anak yang menangis adalah sebuah bunyi yang khas. Kalaupun orang-orang tertentu tidak terlalu mengenalinya, tidak demikian dengan ibunya. Seorang ibu akan sangat tanggap, cepat mendengar, mengenali. Itu suara tangis anaknya, lebih-lebih itu suara tangis bayinya. Tuhan mendengarkan tangisan bayi-bayi. Tuhan mendengarkan tangisan anak-anak, lebih-lebih tangisan dalam penderitaan mereka. Allah mendengar suara anak itu. Lalu Tuhan berkata kepada Hagar, "Apa yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah,
Angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Tuhan sudah pernah berjanji, Kejadian pasal 16, anak dalam kandungan Hagar akan hidup, dan itu terbukti. Ismail sudah lahir, mungkin pada saat sekali lagi diusir dan di padang gurun, Ismail sudah berusia 14 atau 15. Tuhan juga sudah berjanji bahwa melalui Ismail, Hagar akan memiliki keturunan yang banyak. Dan sekali lagi di dalam Kejadian pasal 21, janji Tuhan ini dinyatakan. Tuhan masih ingat, Tuhan masih setia, Tuhan masih sedang terus mewujudkan janjinya. Lalu Tuhan menolong Hagar dan Ismail, oleh karena Tuhan membuat mereka kemudian mampu melihat mata air. Kejadian 21 ayat 19 sampai 21. Lalu Tuhan membuka mata Hagar yang kehausan sehingga ia melihat mata air yang ada di dekat situ. Sehingga Hagar dan Ismail dapat minum dan hidup. Tuhan menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Tuhan memelihara hidup Hagar dan Ismail. Tuhan membuat mereka menemukan mata air dan bisa hidup. El Roi, Allah yang melihat, memperhatikan hidup Hagar dan Ismail. El Roi juga memperhatikan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memandang hina kita maupun siapapun. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan karena kecerobohan kita, kita melakukan kesalahan kita karena hawa nafsu kita, kita melakukan kesalahan karena kebodohan kita, kita tetap berharga di mata Tuhan. Oleh karena Tuhan bukan melihat dan mencap seperti banyak orang melihat orang dan melabeli dengan label negatif yang buruk. Tuhan melihat cita-citanya menciptakan kita. Tuhan melihat masa depan yang masih bisa terwujud melalui hidup kita bersama dengan dirinya. Oleh karena itulah Tuhan juga hendak mendatangi kita. Tuhan juga hendak menunjukkan mata air supaya kita mendapatkan minum, mendapatkan kesegaran, mendapatkan hidup dan kekuatan. Tuhan juga rindu menunjukkan kepada kita masa depan kita dan peran kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu saat seorang bapak yang sudah cukup berusia menghadiri acara pemahaman Alkitab. Dan dalam pemahaman Alkitab itu si pemimpin mengatakan bahwa Tuhan itu pribadi. Dan karena itu Tuhan itu berkomunikasi. Tuhan itu bisa berbicara. Dan bapak ini agaknya merasa kalau Tuhan itu pribadi dan ia percaya itu, dan Tuhan itu berbicara, mengapa ia sampai setua ini tidak pernah diajak berbicara oleh Tuhan. Lalu ia sambil berjalan pulang di dalam mobilnya berdoa, Tuhan, Engkau hidup, Engkau mengenal aku. Tuhan, dengarlah permintaanku, berbicaralah kepadaku. Ia sungguh-sungguh mengingini Tuhan berbicara kepadanya. Lalu seperti ada yang berbicara di dalam hatinya, beli susu. Untuk apa beli susu sementara ia bersama dengan istrinya sudah lanjut usia dan tidak suka susu? Dan ia berpikir untuk mengabaikannya. Tetapi sebuah pikiran kemudian muncul di dalam dirinya. Katanya ingin Tuhan berbicara.
Tuhan hanya mengatakan beli susu, sesuatu yang sederhana dan mudah, tetapi engkau sudah mengabaikannya. Lalu ia tersentak dan ia berhenti di sebuah toko dan ia membeli susu. Lalu ia kembali ke dalam mobilnya dan melanjutkan perjalanan sambil merasa dirinya seperti orang bodoh. Ngapain beli susu? Dia dan istrinya tidak suka susu. Apa benar ini suara Tuhan? Ngapain Tuhan menyuruh dia beli susu? Dan tidak ada jawaban. Ia melanjutkan mengendarai mobil. Dan ketika sampai di sebuah perempatan, ia mendengar lagi dalam dirinya suara yang kedua, belok ke kiri. Ngapain belok ke kiri sementara rumahnya itu berjalan pulang, lurus. Lalu dia tidak belok ke kiri dan dia berjalan lurus. Dan kemudian muncul suara seperti tadi yang mengingatkan dia. Katanya ingin Tuhan berbicara. Tuhan berbicara sederhana, belok kiri. Mudah kamu sudah tidak taat. Apalagi kalau Tuhan menyuruh yang sulit. Lalu dia berbalik, kembali lagi ke perempatan dan kemudian dia menuju ke arah yang ditunjukkan Tuhan. Sebuah jalan yang ia jarang melewati, lebih-lebih sekarang sudah malam, sebuah jalan yang sepi. Dan dia makin merasa dirinya seperti orang yang bodoh. Ngapain lewat ke sini? Terus kemana? Dan ini sampai kapan? Tetapi dia terus menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Dan kira-kira sesudah sekian lama dia berkendaraan, muncullah suara yang ketiga. Berhenti di depan rumah warna itu dan ketuk pintunya. Hah? Berhenti di depan rumah orang, lalu suruh mengetuk pintunya. Nah, kalau orangnya kemudian keluar dan kemudian bertanya, iya ada apa? Enggak tahu, saya cuma disuruh Tuhan berhenti dan mengetuk pintu. Apakah orang itu tidak akan berpikir dia sudah mulai kurang sehat? Apakah orang itu tidak kemudian berpikir yang macam-macam? Benarkah ini suara Tuhan? Berhenti di rumah itu dan mengetuk pintunya. Ia berhenti di pinggir jalan sambil menimbang-nimbang, turun dan mengetuk pintu, ataukah berjalan terus dan mengabaikan suara ini. Tetapi dia berpikir sudah sejauh ini, dia akan mengikuti suara yang ia yakini, suara yang didapat dari doa, suara Tuhan. Lalu dia turun dan mengetuk pintu sambil berpikir apa yang harus dia katakan. Kalau pintunya tadi dibuka dan orangnya kemudian bertanya, ia harus menjawab bagaimana. Di tengah-tengah dia berpikir, sibuk dengan pikirannya. Dia mendengar di dalam rumah itu suara anak kecil menangis. Dan pintu kemudian dibukakan oleh seorang laki-laki yang dibandingkan umurnya jauh lebih muda. Ketika laki-laki itu melihat dia dan waktu dia turun tanpa sadar dia membawa galon susunya, pandangan laki-laki itu segera terarah kepada galon susunya. Dan sebelum ia sempat berbicara, laki-laki itu sudah berkata, nah Bapak ini malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan. Bingung dia. Tetapi sekarang lebih mudah oleh karena dia tidak perlu menjelaskan maksudnya. Dia balik bertanya, loh bukan mengapa kamu mengatakan saya malaikat dari Tuhan? Mari Pak masuk dulu. Kami, saya, istri saya dan anak saya masih kecil ini sudah kehabisan uang. Beberapa hari ini kami sudah kesulitan makan. Saya dengan istri yang lebih tua, kami masih mampu bertahan. Tetapi anak saya tidak mampu bertahan. Ia sudah menangis. Dari pagi ia menangis dan menangis. Dia ingin makan, dia ingin susu. Dan kami tidak punya uang untuk membeli susu. Dan kemudian saya bersama dengan istri berdoa kepada Tuhan. Tidak mampukah Tuhan mengirimkan seorang malaikat membawa susu? Dan Bapaklah malaikat yang dikirim Tuhan.
dengan membawa susu. Laki-laki itu terpana. Ia meletakkan susu itu dan ia berpikir sejenak, kemudian ia mengambil dompetnya. Ia serahkan uangnya dan dia pulang dengan sukacita. Tuhan melihat seorang anak yang menangis. Tuhan tahu seorang anak yang kelaparan butuh ditolong. Tuhan mendengar sepasang orang tua yang berdoa. Tuhan melihat dia berdoa, minta supaya Tuhan berbicara. Dan Tuhan membimbing dia, beli susu, belok ke jalan itu, ketuk pintu itu, dan sebetulnya kalau dilanjutkan, serahkan susunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita merasa hidup kita seperti Hagar? Seperti kebanyakan orang yang sedang menderita, tidak beruntung? Tuhan mendengar doa kita. Tuhan melihat situasi kita. Dan dia adalah El Roi. Dahulu dia El Roi. Sekarang dia El Roi. Dan sampai selama-lamanya dia El Roi. Dia peduli kita karena dia mengasihi kita. Kita berharga bagi dia. Izinkan saya untuk menanyakan 3 pertanyaan ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Mungkin juga bersama dengan keluarga maupun kelompok kecil kita. Yang pertama, apakah saudara merasa seperti Hagar, orang yang tidak beruntung? Mengapa? Yang kedua, apakah saudara merasa Tuhan mengabaikan dan tidak mendengar doa-doa saudara? Mungkin kita butuh memeriksa motif doa-doa kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, apakah saudara percaya Tuhan mau menjadi El Roi kita? Tuhan ingin supaya kita juga dapat berkata seperti Hagar, "Kulihat Dia yang telah melihat aku." Tuhan memberkati kita dan Tuhan ingin hidup kita menjadi berkat, melihat orang sebagai kelanjutan mata Tuhan El Roi. Amin.